Simposium 5 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ahmad Kemal Harzif, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ahmad lahir tanggal 18 Juni tahun 1978 di Surabaya, merupakan lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan juga menempuh pendidikan spesialis obstetrik ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2016. Sekarang beliau menjabat sebagai anggota POGI, lalu juga anggota Himpunan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, dan sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Fertilisasi Endokrinologi Reproduksi. Sekarang beliau bertugas di Divisi Imunoendokrinologi Reproduksi, Departemen Obstetrik dan Ginekologi FKUI RSCM, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kamba, serta Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kepada Dr. Ahmad Kemal Harzif, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih MC atas introduksinya. Ya betul, kita sekarang masuk ke Simposium 5, di mana kita akan mendengarkan paparan dari dua pakar yang di bidangnya. Yang pertama tentang peranan dokter umum dalam deteksi gangguan ovulasi oleh Dr. Kanadis Mapaja, SPOG Konsultan MSc. Dan yang kedua, kista coklat, nyeri haid dan infertilitas oleh Profesor Dr. Wirawan Permadi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya rasa penting sekali untuk kita bahas dan kita pelajari bersama, karena memang pelayanan primer sebenarnya sangat besar peranannya untuk menangani atau mendeteksi gangguan ovulasi, termasuk juga deteksi gangguan haid, infertilitas terkait dengan kista endometriosis. Ya, kita langsung saja ke pembicara pertama tentang peran dokter umum dalam deteksi gangguan ovulasi yang akan disampaikan oleh Dr. Kanadis Mapaja, SPOG Konsultan MSc. Bisa ditanyakan mungkin CV dari beliau. Ya, Dr. Kanadis ini menyelesaikan pendidikan S1, SP1, SP2, dan S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga sudah sangat dikenal sebagai pakar di bidang imunoendokrinologi reproduksi dan sudah banyak memberikan paparan, kuliah, dan saya rasa presentasi beliau insya Allah sangat bermanfaat. Saya tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Dr. Kanadi untuk mempresentasikan topiknya, Dok. Silakan. Terima kasih Dr. Kemal. Selamat pagi juga Prof. Wiryawan dan juga rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana peran dokter umum untuk mendeteksi gangguan ovulasi atau siklus anovulasi. Baik, sebentar. Baik, kita tentu pertama menyamakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan ovulasi tentunya, dan saya yakin semuanya pasti masih ingat bagaimana ovulasi itu terjadi. Jadi pada pertengahan siklus menstruasi biasanya ovarium akan menghasilkan katakanlah sel telur atau oocyte yang matang yang siap untuk dibuahi. Untuk keluar dari lapisan korteks ovarium dan untuk dia keluar maka tentu dibutuhkan sebuah reaksi yang akan menipiskan lapisan korteks dan kemudian akhirnya dia keluar dan kemudian ditangkap oleh fimbrie untuk masuk ke dalam tuba falopi dan syukur-syukur nanti ketemu sperma untuk terjadi pembuahan. Nah, seringkali orang menyatakan bahwa ovulasi ini terjadi di pertengahan siklus. Sebenarnya pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat karena sebenarnya yang paling baik adalah menyatakan bahwa ovulasi ini terjadi paling tidak 14 hari menjelang haid yang akan datang. Karena kalau kita bicara pertengahan siklus, belum tentu panjang siklus itu sama. Antara yang siklusnya 28 hari, siklusnya 32 hari, atau siklusnya 26 hari, jelas waktu ovulasinya tentu sangat berbeda. Yang akan sama adalah pasca terjadinya ovulasi. Karena pasca terjadi ovulasi kita berharap akan terbentuk korpus luteum yang masa hidupnya kurang lebih sama, yaitu kurang lebih 2 minggu
sampai akhirnya korpus luteum itu berdegenerasi sekiranya tidak terjadi kehamilan dan kemudian akan terjadi menstruasi. Jadi mohon diingat bahwa ovulasi itu bukan pertengahan siklus tapi 2 minggu menjelang haid yang akan datang. Nah, apa kepentingan terjadinya ovulasi? Kita tahu tadi ovulasi itu akan menghasilkan oosit yang matang. Oleh karena itu pasti dia harus terjadi untuk mensupport reproduksi. Jadi artinya kalau tidak terjadi ovulasi, maka tentunya tidak ada oosit yang available untuk difertilisasi oleh sperma. Maka konsekuensinya kalau tidak ada ovulasi ya pasti akan mengganggu kesuburan seorang perempuan. Dan tentunya sebelum terjadi ovulasi maka terjadi proses-proses yang mengacu kepada perkembangan sel telur atau folikel. Nah, ternyata perkembangan folikel ini sangat berperan dalam menghasilkan hormon, terutama awalnya adalah estrogen yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan lapisan endometrium. Jadi artinya ovulasi juga ternyata bertanggung jawab juga untuk pembentukan hormon steroid. Dan apabila pasca terjadi ovulasi, maka sel-sel TK dan sel granulosa yang ada pada lapisan folikel akan berdiferensiasi menjadi sel-sel lutein yang kita kenal sebagai, ada yang disebut sebagai small luteal, ada yang large luteal, tapi strukturnya kita kenal sebagai corpus luteum. Dan corpus luteum ini menghasilkan hormon yang sangat penting untuk mempersiapkan kehamilan dan juga menjaga kehamilan, yaitu progesteron. Jadi artinya kepentingan untuk terjadinya ovulasi ada dua. Pertama adalah untuk memastikan tersedianya oosit yang matur untuk kepentingan reproduksi, dan yang berikutnya adalah memastikan pembentukan produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini sebenarnya adalah dua jenis hormon yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan untuk menjamin keteraturan menstruasi. Sehingga kalau kita dengar istilah-istilah hormonal imbalance, sebenarnya bisa kita lihat bahwa pada kasus siklus anovulasi, maka korpus luteum tentu tidak akan terbentuk. Jadi timbangannya tidak akan seimbang karena progesteronnya akan hilang dari situ. Dan kita tahu betul bahwa progesteron ini akan mengimbangi efek negatif dari hormon estrogen karena progesteron juga memiliki efek yang bersifat anti-estrogen. Nah, tentu saja akan banyak konsekuensinya kalau seorang perempuan tidak memiliki hormon progesteron. Jadi badannya hanya terus terpajan oleh hormon estrogen saja. Karena hormon estrogen ini adalah merupakan salah satu hormon yang dikategorikan bersifat karsinogenik. Nah, bagaimana terjadinya ovulasi? Ternyata ovulasi terjadi karena adanya perkembangan sel telur yang baik pada ovarium, di mana ditandai dengan mulai meningkatnya diameter salah satu folikel, ya, hingga mencapai diameter yang optimal, dan konsekuensi dari pencapaian diameter folikel yang optimal tadi, maka kadar hormon estrogen akan terus meningkat. Ini bisa kita lihat di grafik ini, hormon estrogen terus meningkat dan pada satu titik maka peningkatan kadar hormon estrogen ini akan memicu apa yang terjadinya disebut sebagai lonjakan LH. Nah, lonjakan LH inilah yang karena dia satu-satunya folikel yang bertahan tumbuh dibandingkan dengan folikel yang lain, dan akhirnya folikel ini akan pecah dan kemudian keluarlah oocyte meninggalkan struktur lapisan granulosa dan sel TK-nya. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk memicu terjadinya ovulasi. Nah, tentunya sekarang kita ingin mengetahui kira-kira apa ya yang menjadi konsekuensi kalau tidak terjadi ovulasi ini yang tentu harus dipahami oleh para teman-teman di ujung tombak layanan kesehatan. Seperti saya katakan tadi bahwa ovulasi sangat penting untuk mempersiapkan oosit yang matur dan hormon yang seimbang. Sehingga konsekuensinya kalau tidak terjadi ovulasi maka tentu tidak akan tersedia oosit yang matur
sehingga tentu terjadi gangguan kesuburan. Dan kalau misalnya hormonnya tidak seimbang, ini tentu menimbulkan dampak kepada target organnya yaitu endometrium yang tentunya dapat mengubah pola menstruasi pasien tersebut. Nah, tentunya gangguan ovulasi ini sekali lagi akan mempengaruhi kesuburan seorang perempuan. Oleh karena itu, gangguan ovulasi adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan kesuburan. Oleh karena itu, teman-teman di ujung tombak tentu harus memastikan apakah pasangan ini sudah menikah paling tidak sudah 12 bulan dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur, yaitu 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kalau memang ada tendensi atau indikasi bahwa ini memang ada gangguan kesuburan, maka salah satu faktor yang harus disingkirkan adalah gangguan ovulasi. Nah, selain ketidaktersediaan sel telur tadi, maka konsekuensinya dari gangguan keseimbangan hormon ini jelas akan memicu perubahan pola menstruasi. Nah, batasan menstruasi yang normal sudah dibuat oleh Vigo di tahun 2012 dan bisa kita lihat di sini tentunya ada 4 indikator dari mendefinisikan haid yang normal, yaitu frekuensi, regularitas, durasi, dan jumlah darah menstruasi. Nah, apabila kita berbicara tentang gangguan keseimbangan hormonal, maka yang jelas akan terganggu itu adalah pola datangnya menstruasi. Hingga kita lihat di sini ada 2 indikator yang biasanya akan terganggu, yaitu frekuensi dan regularitas. Jadi dikatakan bahwa siklus haid yang terpendek itu yang dianggap normal adalah 24 hari, sementara yang dianggap terpanjang adalah 38 hari, dengan variasi antar siklus itu paling tidak antara 7-9 hari dianggap masih normal. Nah, biasanya kalau ada gangguan keseimbangan hormon tentu ini akan jadi masalah, dan bisa kita lihat bahwa kalau ada seorang perempuan datang ke tempat layanan, tempat sejawat bertugas, kalau dia datang dengan masalah gangguan kesuburan, mohon ditanyakan bagaimana dengan pola menstruasinya. Nah, jadi bagaimana peran teman-teman dalam melakukan deteksi dini terjadinya siklus anovulasi? Tentu kita harus mengetahui dulu apa latar belakang penyebab dari gangguan ovulasi. WHO sudah mengeluarkan sebuah pedoman bahwa gangguan ovulasi ini kalau kita lihat dari hubungan antar poros hipotalamus, pituitary, dan ovarium dapat dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah apabila diakibatkan karena problem pada otak. Sementara kategori kedua disebabkan karena disfungsi, artinya gangguan komunikasi. Kategori ketiga ini diakibatkan karena ovariumnya yang mengalami masalah. Dan kategori keempat adanya peningkatan kadar prolaktin. Nah, teman sejawat tolong perhatikan kalau misalnya kategori 1 dan 3 ini terjadi, biasanya ditandai dengan hormon estrogen yang sangat rendah. Nah, teman-teman sejawat harus melihat bahwa kalau kadar estrogen sangat rendah, pasti endometrium menjadi sangat tipis. Sehingga biasanya orang-orang yang mengalami siklus anovulasi dengan estrogen yang sangat rendah, biasanya keluhan haidnya adalah amenore. Bisa amenore yang sifatnya primer, ataupun amenore yang sifatnya sekunder. Nah, kalau misalnya teman sejawat melihat ada orang yang terganggu haidnya dengan adanya keluar cairan dari puting payudara, maka ini sangat kemungkinan terjadi hiperprolaktinemi. Umumnya sebagian besar pasien-pasien datang ke klinik dengan gangguan haid biasanya berada pada kategori kelas 2, di mana semuanya normal, tapi biasanya ini diakibatkan masalah disfungsi komunikasi antara hipotalamus, pituitary, dan ovarium. Jadi saya sedikit mencoba membuat sebuah algoritma buat teman sejawat sekalian. Jadi apabila ada seorang perempuan datang dengan gangguan kesuburan, coba tanyakan ada gangguan haid atau tidak. Nah, jenis gangguan haidnya kayak apa? Apakah terkait dengan frekuensi atau regularitas atau karena durasi dan jumlah? Biasanya kalau karena durasi dan jumlah dan haidnya masih teratur, biasanya ini karena kelainan struktural. Nah, kita hanya berbicara tentang problem siklus anovulasi. Nah, kalau kita bicara frekuensi dan regularitas, maka coba lihat, apakah dia mengalami amenore atau dia masih tetap datang haidnya tapi bersifat irreguler. Nah, untuk yang dia tidak datang haidnya sama sekali, maka teman sejawat harus memastikan apakah dia tidak datang haid sejak dari awal, artinya dia mengalami amenore primer atau amenore sekunder.
Definisi dari amenorrhea primer adalah seorang perempuan yang sudah berusia 14 tahun, tapi tidak ada perkembangan seks sekunder sama sekali. Atau dia sudah berusia 16 tahun, meski ada perkembangan seks sekunder, maka harus dianggap sebagai amenorrhea primer. Seks sekunder adalah tanda-tanda seks yang merujuk kepada phenotype seks tertentu, tapi tidak berhubungan langsung dengan fungsi reproduksi. Contohnya adalah payudara dan perkembangan rambut di daerah tertentu, seperti ketiak dan kemaluan. Nah, untuk yang amenorrhea primer, mohon teman sejawat hati-hati apabila menemukan kelainan berupa ambigu genitalia. Karena kalau sudah ada ambigu genitalia, ini pasti kasusnya sangat kompleks, dan sebaiknya teman sejawat segera mengirimkan pasien ini ke layanan yang lebih lanjut. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin menyatakan bahwa seorang perempuan hanya bisa haid kalau ada 4 kompartemen yang berfungsi. Kompartemen yang pertama adalah struktur alat genital, kompartemen ketiga adalah ovarium, kompartemen kedua adalah pituitary, dan kompartemen yang pertama adalah hipotalamus. Jadi bisa saja kelainannya ada di antara keempat kompartemen ini, baik biasanya yang bersifat kongenital atau bawaan. Dan juga hati-hati kalau misalnya dia kelihatan ada tanda-tanda androgen yang berlebihan, seperti misalnya pada kasus ambigu genitalia. Nah, ini sebaiknya teman sejawat sangat-sangat memperhatikan pada kasus-kasus amenorrhea primer. Akan tetapi kalau dia sifatnya amenorrhea sekunder, maka pastikan apakah pasien yang dengan amenorrhea sekunder artinya dia sudah 3 bulan atau lebih berturut-turut tidak menstruasi, sebelumnya dia menstruasinya normal, maka sebaiknya teman sejawat harus memastikan apakah kadar estrogen pasien ini cukup atau tidak. Teman sejawat tidak perlu sulit-sulit mengecek kadar estrogennya cukup atau tidak dengan melakukan pemeriksaan hormon, tapi silakan teman sejawat melakukan apa yang disebut sebagai uji progestin. Di sini saya sudah menyampaikan dosis-dosisnya dan sediaan obat-obat yang biasa teman sejawat gunakan, karena teman sejawat harus menggunakan dosis transformasi yang tepat untuk mendapatkan hasil uji progestin yang tepat. Jadi nggak asal hanya 3 hari, 5 hari, tapi harus disesuaikan dengan apa jenis progestin yang digunakan dan harus tepat dosis transformasinya dengan sediaan tablet yang tersedia di pasaran. Dan kemudian kalau teman sejawat ternyata mendapatkan pasca uji progestin pasien itu ternyata masih menstruasi, maka artinya estrogennya masih cukup, dan tentu teman sejawat harus memastikan apakah ada kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan kelainan tersebut, misalnya kelainan tiroid, kegemukan, kelainan adrenal, hiperinsulin, atau polycystic ovary syndrome. Namun kalau misalnya ternyata setelah diuji progestin dan 7 hari pasca pemberian progestin ternyata pasien tetap tidak menstruasi, maka artinya teman sejawat berhadapan dengan 2 kondisi, yaitu kemungkinan kondisi estrogennya memang rendah atau jangan-jangan target organnya yang bermasalah. Nah, untuk menguji ini maka teman sejawat harus menguji lagi apa yang disebut sebagai uji estrogen dan progestin. Nah, cara menguji estrogen dan progestin yang terpenting adalah teman sejawat jangan menggunakan pil KB kombinasi. Karena pil KB kombinasi memiliki sediaan yang bersifat monofasik. Artinya dari estrogen dan progestin itu sudah ada dari tablet pertama sampai terakhir. Kita ingin mencoba menyamakan dengan siklus haid orang normal, di mana fase folikuler estrogen saja, di fase luteal barulah estrogen dan progestin. Ada sediaan obat yang sudah memiliki sequence seperti ini, tinggal teman sejawat gunakan saja. Dan kalau sudah 1 minggu ditunggu, ternyata dia ada haidnya, maka artinya benar, ini estrogennya rendah, dan problemnya kemungkinan bisa pada indung telur yang gagal, atau karena sinyal dari otak tidak ada. Nah, tapi kalau ternyata sudah diberikan obat E dan P, masih tetap tidak keluar, problem pasti ada pada target organ atau endometrium. Nah, kalau ternyata siklus haidnya irregular, sebenarnya hampir sama dengan yang amenorrhea sekunder, maka teman sejawat juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang juga berhubungan dengan gangguan haid tadi, baik yang ada di anovulasi WHO kelas 2 maupun di anovulasi WHO kelas 4. Nah, jadi apa yang sebaiknya harus dilakukan pada kasus perempuan yang datang dengan gangguan kesuburan dan siklus anovulasi? Sebaiknya setelah mendiagnosisnya, teman sejawat harus segera merujuknya kepada seorang spesialis
obstetri dan ginekologi. Jadi sekali lagi pesan untuk dibawa pulang, teman sejawat dokter umum tentu sangat berperan untuk mendeteksi dini secara klinis dan juga kalau dibutuhkan juga harus mampu menggunakan uji dinamik seperti tadi progestin challenge test atau estrogen progestin challenge test untuk memastikan apa yang terjadi, apakah dia siklus anovulasi dengan estrogen yang rendah atau estrogen yang normal. Dan kalau memang ternyata terbukti, maka sebaiknya teman sejawat segera merujuk kepada pusat layanan yang lebih tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.